tanah Sunda ini, tanah Pajajaran ini, tanah Jawa Barat yang sekarang sebagian jadi Banten, itu menyebut tanahnya Sunan Ambu, artinya ibu. Kalau seperti itu, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Sifat ibu. Karena yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sifat ibu, maka pemimpin harus melakukan apa pada tanahnya ini, pada airnya ini? Memperlakukan seperti memperlakukan ibunya. Karena dia memperlakukan seperti ibunya, maka rawat dia, jaga dia, cintai dia, penuh kasih. Jangan kau cemari dia, jangan kau sakiti dia. Maka hubungan antara pemimpin dan istrinya dengan tanahnya akan terikat dengan kuat. Karena terikat dengan kuat, maka dia bersenyawa. Karena dia bersenyawa, maka tanah itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan saya termasuk orang yang punya keyakinan, ketika saya mengut sampah, maka air yang di sampah itu akan bercerita pada air di tempat lain. Ketika saya membuka ruang-ruang pori-pori tanah agar air jatuh, maka tanahnya akan bercerita pada yang lain. Ketika ada burung yang patah sayapnya, kemudian saya urus sampai dia terbangkan, maka burung itu akan bercerita pada yang lain. Karena saya selalu meyakini alam ini adalah satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Maka matahari, air, udara, tanah, semuanya saling bersahutan dan mereka saling berbicara satu sama lain. Mana yang harus dia doakan, mana yang harus dia beri jalan, mana yang harus dia selamatkan, mana yang harus dia musnahkan. Kerangka dasar itulah yang melahirkan metodologi kepemimpinan. Sehingga ketika saya ditanya bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan negara, saya selalu mengatakan saya cukup belajar pada ibu saya, nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa belajar pada ibu saya? Ibu saya anaknya 9, sekolah SD pun tidak tamat, cuma sampai kelas 1, tidak bisa baca tulis, tetapi dia bisa membesarkan ke-9 anaknya dengan sehat, tumbuh dengan baik. Tak ada satu jengkal tanah pun saya yang terjual ketika anak-anaknya saya sekolah. Berarti ibu saya punya kecerdasan yang sangat tinggi dalam mengatur keuangan. Maka uangnya diatur, kakaknya sekian, adiknya sekian, yang ininya sekian, yang ini kamu tidak boleh jajan karena kakak kamu mau naikkan kelas. Maka itu dilakukan. Maka dalam dirinya kuat banget bagaimana cara menyiasati anak ketika dia pengen jajan es. Ibu itu lebih baik anaknya menangis berguling-guling dibanding memberikan uang jajan untuk es. Ketika anaknya pengen beli mobil-mobilan, maka ibunya lebih baik anaknya berguling-guling menangis pengen mobil-mobilan. Ketika anaknya pengen kapal-kapalan, lebih baik berguling-guling menangis pengen kapal-kapalan daripada membelikannya. Kenapa? Karena dia harus bertahan, kakaknya harus bisa selesai sekolahnya. Maka pengelolaan keuangan negara juga harus begitu sama. Mana yang super prioritas, maka yang ini yang harus kita utamakan. Kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar rakyat apa? Pendidikan, layanan kesehatan, layanan infrastruktur. Maka ini yang lain yang berguling-guling jangan dikasih, di demo biarin aja. Kita ini dulu, kenapa? Karena ini akan menjadi daya juang, daya jongkrak ke depan. Apa? Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Akhirnya apa? Kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Prinsip dasar pengelolaan rumah tangga itu apa dalam kaidah ibu saya? Saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, maka ibunya menjadi seorang yang kreatif. Bagaimana menjadi seorang yang kreatif? Gak ada kata sekarang stunting. Betul, stunting itu akibat miskin. Betul, stunting itu karena negara tidak memberikan stimulus. Betul, stunting itu karena negara juga kurang memberikan perhatian. Betul, tetapi stunting juga lahir karena lemahnya kreativitas. Karena ibu-ibunya yang lemah. Saya boleh berkata, berapa harga rokok, berapa harga telur? Mana yang prioritas? Apakah betul saya termasuk orang yang kreatif?
Bagaimana? Bangun tidur, lihat di langit, langit rumah saya dari bilik, maka di situ bergelantungan kamarang. Mungkin yang orang kampung pernah ngalamin. Kamarang itu ada bilatungnya. Maka saya naik, kemudian dibukakan, kemudian ibu saya, dimasukinlah bilatung itu. Kamarang itu ditelan. Saya baru tahu itu kadar proteinnya tinggi banget. Maka kita ngebor simut. Saya baru tahu kata orang Jepang, simut itu proteinnya tinggi banget. Maka kita mancing, ikan proteinnya tinggi. Maka kita ngambil tutut, proteinnya tinggi. Maka kita ngambil belut, proteinnya tinggi. Maka tumbuhlah Deddy Mulyadi. Ente bodoh-bodoh ting. Ada yang lain lah, udahlah. Ini kan semuanya bukan orang kaya, banyak yang kismis-kismis orang tuanya. Ya, tumbuh. Kenapa? Kadaek. Apa sih yang hilang dari kaum ibu hari ini? Kadaek. Kenapa kadaeknya hilang? Nyeseh nges embung, nyetrika nges embung, semuanya sudah tidak mau. Apa sih yang berproblem hari ini? Hilangnya kreativitas. Apa yang, ingat loh, hati-hati negara dalam membuat kebijakan. Jangan juga betul negara bertanggung jawab pada A kemiskinannya, pada B, pada C. Tapi ingat juga, tidak semua juga subsidi negara diberikan pada orang yang disuapin terus-menerus, orang itu tumbuh. Tidak, dia tetap sepanjangnya menjadi miskin. Hati-hati. Saya tuh orang yang tukang memberi, tapi saya tahu dan sekian beri, ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang balik lagi minta lagi, ada yang tumbuh. Ada negara, ingat, di negara-negara yang mengalami kemajuan tinggi pun, di negara-negara yang per kapita tinggi pun, orang-orang yang terus-terusan disubsidi tidak mengalami perubahan hidup, tetap jadi pemabuk, tetap jadi pemalas, tetap dia menjadi tunawisma. Ini juga terjadi. Kenapa? Mentalitas. Untuk itu hati-hati juga kita dalam membuat kebijakan tentang subsidi. Hati-hati juga dalam memberikan bantuan. Kenapa? Bantuan itu membuat dua mata pedang. Yang satu mengisi perutnya, yang satu juga melumpuhkan pikirannya. Ini terjadi, Pak. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika masyarakat juga mindsetnya tidak dirubah? Antrian orang berharap pada bantuan. Ketika ada antrian orang yang berharap pada bantuan, hari ini para bupati harus mengakui sulit menggerakkan orang hanya sekedar menyapu hari ini. Sulit menggerakkan orang hanya sekedar gotong royong hari ini. Kenapa? Di mindset otaknya adalah hari ini duit. Akibat dari apa? Akibat dari tetangganya dapat PKH, tentaranya dapat bantuan pangan non tunai, dia tidak kebagian, dia merasa tidak adil. Kenapa dia harus disuruh jadi nyapu di halaman? Kenapa disuruh kerja bakti? Sedangkan yang dapat PKH, bantuan pangan non tunai, subsidi lainnya, dia enak-enak betul hidupnya. Apa kebijakan negara yang harus dilakukan menurut saya hari ini adalah merombak mindset berpikir ini. Negara memberikan subsidi, tapi negara juga harus bisa merubah pola perilaku hidup manusia warganya. Bagaimana caranya? Ibu PKK, para bupati memetakan, dikasih yang nerima bantuan PKK harus dikasih sapu lidi. Anda harus nyapu dari sini ke sini dalam setiap hari. Mereka yang terima subsidi pendidikan sekolah gratis, Anda harus dikasih harus pelajaran. Di kelasnya Anda harus rajin nyapu di ruangannya, nyapu di halamannya. Ke sekolahnya Anda harus jalan kaki. Setelah itu pulang dari sekolah Anda harus mengembala, harus ikut industri kreatif, harus ini, harus ini, harus ini, agar berubah kehidupannya. Kalau tidak, maka gelombang masyarakat miskin baru akan terus terjadi. Kata tadi Pak Sekda mengatakan Gini rasio di Jawa Barat sangat tinggi, ranking ke-30 37 dari 38. Kita ranking terakhir. Bisa jadi ini disebabkan karena mayoritas orang Jawa Barat pemalas.
Apa yang terjadi? Pergeseran hak kepemilikan hak atas tanahnya. Contoh, orang Depok, tadinya tanahnya itu kan dijual untuk bikin kontrakan, karena pengen hidup dari kontrakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kontrakannya juga dijual. Maka Cina, Tiongkok merubah strategi itu. Strategi di Tiongkok adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat desanya, kalau kita masyarakat kelurahan agak dalam, itu tidak boleh diperjualbelikan. Orang-orang kota ke situ tidak boleh membeli, hanya boleh menyewa. Maka ada villa, villanya sewa, sawah, sawahnya sewa, kebun, kebunnya sewa. Maka orang desa ini tetap hidup. Orang kotanya tidak usah memiliki hak kepemilikan, tetapi dia setiap bulan memberikan subsidi pada orang desa dalam bentuk sewa, sewa, sewa. Ingat loh, dalam peta yang terjadi hari ini adalah orang Jakarta bergeser karena tanah di Jakartanya mahal, membeli di Bekasi. Karena di Bekasi tanahnya mahal juga, beli di Kerawang. Saya tahu tuh. Karena tanah penggusuran juga geser lagi ke Purwakarta, sehingga seluruh daerah yang dingin hari ini, yang itu kaki gunung, tidak ada lagi miliknya orang setempat. Semua yang pemilikinya adalah orang Jakarta, orang Kerawang, orang Bekasi. Itu sih Jawa Barat. Nah, kalau seperti ini kan harus ada rumusan bagaimana kita merumuskan konsepsi pembangunan. Maka konsepsi pembangunannya harus dimulai dari mana? Pendidikan. Maka saya menerapkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter apa? Merubah perilaku manusia. Apa yang harus dirubah? Anak-anak Jawa Barat. Yang mana yang menjadi sorotan Kang Deddy? Menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Boleh Pak, silahkan riset. Hari ini terjadi kurva yang terbalik. Anak-anak orang menengah ke atas baik-baik. Orang tuanya struggle pada anaknya. Kalau nakal dikit masukin boarding school. Maka terbentuk jiwanya. Anak bupati rata-rata baik, anak camat rata-rata baik, anak lurah hari ini rata-rata baik. Konektivitas ideologi transformasi politiknya berjalan. Dia gaul sama ini, konektivitasnya jalan. Dia sekolah gaul sama ini, konektivitasnya jalan. Besok lulus sekolah sudah punya konektivitas. Yang nakal-nakal, mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, beda tahun 80-an. Tahun 80-an, tahun 70-an, anak orang kaya males-males, anak orang miskin seperti saya kerja keras. Sekarang terbalik. Ibu dicek deh, silakan. Yang suka nongkrong di pinggir jalan, motor beber-betar, kelas ekonominya rendah. Yang saya selalu menemukan anak yang berkelahi, ditusuk, dibacok, pasti menengah ke bawah. Kan ini tantangan. Dan itu mayoritas. Nah, kalau ini nggak dirubah karakternya, kalau dari sekarang nggak dirubah karakternya, dibentuk karakternya dengan baik, diarahkan, dibangun konektivitas politiknya, disuruh puasa Senin Kemis, berat masa depannya. Kalau gelombang ini makin besar, maka akan menjadi gelombang politik, ditambah dia ganas, ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Nah, untuk ini harus dirubah Pak. Karakter. Jadi kalau saya ngomong, bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Kalau masuknya jam 7:30, rata-rata kesiangan. Tapi kalau masuknya 6:30, itu rata-rata tidak kesiangan. Ini ciri. Kenapa? Karena kalau masuknya 7:30, maka dia santai dari rumahnya. Di jalannya macet. Karena masuknya 6:30, dia bangun pagi. Dan yang paling menarik di sekolah adalah siapa yang dari 6:30 itu yang suka paling duluan di ruang kelas, yang jarak dari rumahnya paling jauh. Kenapa bupati gubernur mikirin itu? Karena bagi saya ini penting. Maka saya menyambut kalau Pak Prabowo hari ini punya program sekolah untuk rakyat.
Anak orang miskin sekolah di situ, diberi makan, diberi baju, diarahkan metodologi pendidikannya, satu sekolah nilainya 100. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.